Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya pada pagi hari ini dalam program Renungan Pagi Sambungan Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan sudah tentu pasti meneduhkan jiwa kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita untuk memulainya bersama dengan Tuhan dengan merenungkan kebenaran firman-Nya. Namun, sebelumnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang berlimpah rahmat, kasih setia, dan kebajikan. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau sudah menuntun dan memimpin malam kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan selamat serta tidak kekurangan sesuatu apapun. Jikalau ada di antara kami yang sedang dalam keadaan lemas, mari Tuhan kuatkan dan teguhkan kami sehingga aktivitas kami ke depan tidak menjadi. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami memulai dengan perenungan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kuduskanlah hati, pikiran, dan perasaan kami. Terangilah hati kami kepada mengerti firman-Mu. Singkapkan kebenaran-Mu bagi kami dan tuntunlah kami kepada seluruh kebenaran-Mu dan nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan firman yang hidup. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Ibrani 11 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sekali lagi, saya ulangi. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukannya dalam praktek hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini tidak jauh dari ayat yang sudah kita baca, yaitu kalimat pertama dari ayat ini, yaitu karena iman kita mengerti. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah karena iman kita mengerti. Nampaknya hal ini berbalik dengan logika dunia. Dunia menuntut kita mengerti terlebih dahulu, baru kita beriman. Dunia mengatakan bagaimana kita bisa beriman tanpa kita mengerti. Bagaimana kita bisa percaya tanpa kita memahami. Bagaimana kita mau mengambil keputusan untuk percaya tanpa kita memahami segala sesuatu yang harus dipahami. Nampaknya ya, iman harus didahului dengan pengertian. Ya, itu menurut dunia, saudara. Dunia menuntut kita mengerti terlebih dahulu baru kita beriman. Namun berbeda halnya dengan Alkitab, berbeda halnya dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan tuntut dari kita? Yang pertama adalah bukan mengerti dahulu, tetapi harus beriman terlebih dahulu baru kita mengerti. Mengapa kita beriman terlebih dahulu baru kita mengerti? Tidak apa-apa berbeda dengan logika dunia. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, firman Tuhan menuntut kita supaya kita beriman terlebih dahulu baru kita mengerti. Karena apa? Karena pengertian itu tidak datang dari diri kita sendiri. Pengertian itu tidak datang dari hikmat kita sendiri. Tetapi pengertian itu datang dari Dia yang kita imani. Artinya ketika kita beriman, maka Dialah yang akan memberikan kita hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian, dan Dia akan menyatakan bahwa apa yang sesungguhnya ada itu adalah benar.
Dia yang kita imani akan menyatakan kepada kita bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Saudara, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan mengajak kita untuk beriman terlebih dahulu, baru kita mendapatkan pengertian. Biarkan saja dunia berkicau, mengatakan tentang kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang bodoh. Biarkan saja, karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang cerdas. Barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya, dialah orang yang bijaksana, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius yang sudah kita renungkan beberapa waktu yang lalu. Kita bukan orang bodoh, tetapi kita adalah orang yang bijaksana, yang membangun iman kita di atas dasar firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak mungkin dapat mengerti betapa besar, betapa luas, betapa tinggi, dan betapa dalamnya pengetahuan itu tanpa kita beriman terlebih dahulu. Imanlah yang akan menuntun kita untuk mengerti segala sesuatu yang ada itu. Imanlah yang akan menuntun kita untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang ada itu sesungguhnya berasal dari yang tidak ada. Itulah yang disebut dengan penciptaan, ya, yaitu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi. Dan itu adalah pekerjaan Allah sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, ya, saya mengajak kita untuk merenungkan 3 hal yang tentu akan memberikan kepada kita kekuatan iman, wawasan, dan pengetahuan yang lebih baik, ya, karena firman Tuhan menekankan kepada kita agar kita beriman terlebih dahulu, baru kita dapat mengerti. Tanpa iman kita tidak akan mengerti, karena sumber hikmat dan pengertian kita yaitu dari Dia yang kita percaya dan kita imani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, ya, kita akan melihat 3 hal. Ya, yang pertama, karena iman kita mengerti bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah. Hal ini sangat menarik, saudara-saudara. Ya, bagaimana kita mempercayai bahwa Alkitab itu adalah firman Allah? Ya. Sekali lagi dari ayat ini kita dapat menemukan sesuatu yang sangat berharga yang memperkuat keimanan kita kepada Dia bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci itu adalah benar. Ya. Sekali lagi, karena iman kita mengerti bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah. Di dalam kitab Kejadian dituliskan, berfirmanlah Allah, jadilah ini, jadilah itu, lalu jadi. Siapa penulis kitab Kejadian? Yaitu Musa. Bagaimana Musa tahu bahwa alam semesta itu dijadikan sedemikian rupa? Bagaimana Musa tahu bahwa alam semesta ini dijadikan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Coba mari kita perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari mana Musa mendapatkan hikmat dan pengetahuan sebesar ini bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Musa tidak ada pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Manusia belum ada pada waktu itu. Bahkan manusia diciptakan pada hari terakhir dari seluruh ciptaannya. Bagaimana Musa dapat mencatat bahwa hari pertama Allah menciptakan ini, hari kedua Allah menciptakan itu, hari ketiga Allah menciptakan ini, itu, dan sebagainya, sampai hari ke-6 Allah menciptakan manusia? Dari mana? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika bukan karena iman kepada Allah,
tidak mungkin Musa dapat menuliskan sedemikian rupa tentang kisah penciptaan itu. Ya. Karena apa? Karena jangankan Musa, manusia pun belum ada pada waktu itu. Tidak ada saksi-saksi ya, yang bisa bercerita kepada Musa tentang kisah penciptaan itu. Tetapi Musa dapat menuliskan sedemikian rupa dengan sangat teratur dan terstruktur. Ini bukan hikmat manusia. Ini bukan pengertian manusia. Tetapi ini adalah hikmat dan pengertian Allah yang diberikan kepada Musa untuk menulis semuanya itu. Karena Musa percaya kepada dia. Karena Musa beriman. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, dari mana rasul-rasul dapat menceritakan tentang kisah Yesus Kristus sedemikian rupa? Karena apa? Karena iman kepada Kristus. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kisah-kisah Alkitab itu sedemikian rupa dan luar biasa. Ya. Dicatat di sana oleh penulis-penulis kitab suci. Tetapi dari mana mereka mendapatkan pengetahuan yang begitu luas untuk menceritakan tentang kisah yang begitu luar biasa? Itu dari hikmat dan pengertian dari Allah. Karena apa? Karena iman. Sekali lagi, kalau kita menuntut mengerti terlebih dahulu baru beriman, itu akan sulit. Sampai kapanpun kita tidak akan beriman. Mungkin kita beriman, tetapi beriman yang salah. Karena pengertian kita salah, maka iman kita salah. Oleh karena itu, pertama-tama harus beriman dulu. Karena apa? Dialah yang akan memberikan kepada kita pengertian dan hikmat untuk dapat mengerti. Jadi jelas, hal yang pertama karena iman. Kita mengerti bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah. Ini jelas ya. Dan ini semakin meyakinkan kita bahwa Alkitab adalah firman Allah dan benar adanya tanpa kita ragukan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena iman kita mengerti bahwa segala sesuatu yang telah ada dari yang tidak ada. Tadi dikatakan bahwa sehingga apa yang kita lihatlah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman, saudara. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Berfirmanlah Allah, jadilah burung-burung di langit, jadi. Ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadilah ikan-ikan di laut, jadi. Jadilah segala tumbuhan, jadi. Jadilah segala makhluk, jadi. Jadilah benda penerang di langit, jadi, dan lain sebagainya. Hanya oleh berfirman, Allah menciptakan dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Siapa firman itu? Di dalam kitab Perjanjian Baru kita dapat pengertian bahwa Yesuslah sang firman itu. Di dalam dialah diciptakan segala sesuatu. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose. Dan di ayat ini juga dikatakan bahwa alam semesta dijadikan oleh Dia, bukan dijadikan dari Dia, bukan dijadikan dalam Dia, tetapi dijadikan oleh Dia. Tetapi Dialah yang membuat segala sesuatu itu sendiri. Firman itu. Tanpa firman, maka segala sesuatu tidak akan pernah ada. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hanya dapat kita mengerti apabila kita beriman. Ya, bukan beriman dulu baru kita mengerti. Yang kedua, yang ketiga, saudara, ya. Karena iman kita percaya bahwa firman Allah yang olehnya segala sesuatu dijadikan adalah benar. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu benar? Bagaimana tahu bahwa firman itu adalah benar? Itu karena iman. Jikalau kita tidak percaya, bagaimana mungkin kita dapat mengerti bahwa Dia adalah Allah yang benar?
Sekali lagi, saya mau tekankan bahwa sumber hikmat dan pengertian kita bukan dari apa yang kita pelajari, bukan dari pengetahuan kita, bukan dari apa yang kita lihat, kita dengar, dan lain sebagainya. Bisa salah, bisa jadi kita salah mendengar, bisa jadi kita salah melihat, bisa jadi kita salah berpikir. Tetapi karena iman Allah memberikan pengertian dan pengetahuan kepada kita, tidak mungkin Allah menyesatkan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena iman kita percaya bahwa firman Allah yang olehnya segala sesuatu dijadikan itu adalah benar. Sekali lagi, siapa itu firman? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Dan dia menyatakan dirinya sebagai satu-satunya yang benar. Bagaimana tahu kita adalah Allah yang benar? Dengan iman kita percaya. Dengan iman dia memberikan kepada kita hikmat dan pengertian untuk menerima semuanya itu. Memang bagi dunia ini tidak masuk akal. Tetapi bagi kekristenan bukan tidak masuk akal lagi, tetapi melampaui akal. Karena segala sesuatu itu adalah melampaui akal. Kita tidak bisa menggunakan hikmat dan pengertian manusia, tetapi harus dengan hikmat dan pengertian Allah sendiri. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani ini mengatakan bahwa karena iman kita mengerti, bukan kita mengerti ya baru kita beriman. Jadi iman harus mendahului pengertian, bukan pengertian mendahului iman. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Haleluya. Kiranya Tuhan mau kita untuk mengerti dan memahami lebih jauh lagi. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu sungguh menguatkan kami, firman-Mu sungguh meneguhkan kami. Bahwa firman-Mu mengajar kami untuk beriman supaya kami mendapatkan pengertian dan pengetahuan. Karena hikmat Tuhan, sungguh-sungguh ya Tuhan, melampaui batas pengetahuan, melampaui batas akal kami. Kami terbatas, tidak mungkin kami dapat mengerti dan memahami tanpa kami beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Dan pada akhirnya saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semangat bersemangat. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus